وسنته تتم الصالحات وعلى آله وصحبه ومن والاه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وأتم الناس بالحج ربك رجالا وعلى كل ضمير يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم أما بعد segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita telah berada di hari yang mulia dan juga berada di tempat yang mulia dan insyaallah juga bersama orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat dan seluruhnya patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita senantiasa bersama-sama bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu sekalian nabi dan rasul, Habibullah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dialah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mempedomani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, kita tergolong sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak, hari di mana tidak ada naungan dan pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diberikan Allah hak untuk berbicara dan memberikan syafaat. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melihat pada kesempatan minggu-minggu ini seluruh jamaah haji kita yang kemarin telah berangkat dari tanah suci ke tanah suci, alhamdulillah berangsur-angsur pulang kembali sampai di tanah air kita. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh jamaah haji kita memperoleh predikat haji mabrur wa maqbulah wa maskurah, sehingga ketika jamaah haji kita itu kembali ke tanah suci, kembali ke tanah air, mereka menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, siapa hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan berkah baik dari langit maupun dari bumi. Sebagaimana Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Oleh karena itu kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan ribuan jamaah haji kita yang berangkat dari tanah air kita, sekembalinya mereka ke tanah air, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang memperoleh predikat haji mabrur. Dan dengan haji mabrur mereka itu, semestinya negeri kita ini menjadi negeri yang beriman dan bertakwa,
sehingga layak kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya Quran surah Al-Hajj ayat 27, "Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan keberkahan dari jamaah haji itu, jadilah negeri kita ini menjadi negeri yang beriman dan bertakwa, dan menjadi negeri yang beriman sepenuhnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ibadah haji, maka ada salah satu ibadah yang dilakukan oleh para jamaah haji, yaitu melempar jumroh. Di mana makna simbol daripada melempar jumroh adalah simbol perlawanan terhadap setan. Maka sekembalinya jamaah haji dari tanah suci, kita berharap mereka juga menjadi orang-orang yang tetap melawan simbol-simbol daripada seluruh seruan dan bisikan setan. Di mana dengan kita senantiasa melawan seruan dan bisikan setan itu, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di mana dulu jamaah haji ketika di masa penjajahan, sesuai dengan daripada kesimpulan Snok Hurgronje, dia mengatakan bahwa seluruh jamaah haji yang kembali dari tanah suci wajib diwaspadai. Kenapa? Karena sekembalinya jamaah haji dari tanah suci, mereka pada waktu itu membawa semangat perlawanan terhadap penjajahan di tanah air kita yang tercinta ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang hari Jumat dan keutamaan hari Jumat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairu yaumin tala'at alaihi samsu yaumal jumu'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannati wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah." Yang artinya, hari yang terbaik adalah hari Jumat, yang pada hari itu, hari Jumat Nabi Adam diciptakan, dan pada hari Jumat pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat pula ia dikeluarkan darinya, dan kiamat pun tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Lubanah Al-Badri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa penghulu dari semua hari adalah hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang agung di antara hari yang lain. Dan hari Jumat adalah hari yang paling agung di sisi Allah, bahkan lebih agung daripada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Pada hari Jumat terjadi 5 peristiwa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi juga hari Jumat. Allah mewafatkan Nabi Adam juga pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat itu ada satu waktu di mana pada waktu itu tidak seorang pun yang berdoa kecuali Allah kabulkan doa-doa mereka. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat mengatakan bahwa waktu yang mustajab untuk berdoa di hari Jumat itu adalah waktu di akhir hari Jumat, yaitu setelah sholat asar. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa dan bermunajat menjelang habisnya waktu sholat asar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tadi dikatakan bahwa hari kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Begitu juga langit dan bumi, angin, gunung, lautan, semuanya merasa takut terhadap hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari di mana Allah menjanjikan kiamat akan tiba, dan itu berarti juga seluruh manusia akan diwafatkan pada hari Jumat, di mana sangkakala akan ditiupkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, Sayyidus suhur sahrul Ramadan wa sayyidul ayam yaumul Jum'ah. Penghulu sekalian bulan adalah bulan Ramadan dan penghulu dari sekalian hari adalah hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Muslim, as-salatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna ijaztanaba al-kabair. Yang artinya salat 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa-dosa selama seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Dan di dalam ayatnya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila salat Jumat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Kemudian berkaitan dengan hari Jumat, tentunya kita sebagai umat Muhammad SAW patut bersyukur karena kita adalah umat yang telah lulus uji, di mana kita banyak datang hadir ke masjid kita ini, di mana dulu orang-orang Bani Israel, mereka adalah orang-orang yang dimurkai Allah karena ketika mereka diperintahkan untuk beribadah, tapi justru mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayatnya Quran surah Al-A'raf ayat 163, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahra id ya'duna fis sabati id ta'tihim itanuhum yauma sabatihim surra'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan Allah pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Quran surah Al-A'raf ayat 163. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, falamma atau ammanu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Karena keangkaran mereka beribadah pada hari Sabtu, lalu Allah mengatakan kepada mereka, maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Quran surah Al-A'raf ayat 166. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Al-Baqarah ayat 65. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Alhamdulillah, kita umat Islam pada hari ini, kalau melaksanakan ibadah sholat Jumat, masjid kita penuh, ramai, sesak dengan kaum muslimin. Oleh karena itu, patut kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Quran surah Al-Baqarah ayat 66. Yang artinya, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan seluruh iktibar itu untuk senantiasa kita taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau muadzin sudah mengumandangkan azan di masjid, maka marilah kita tinggalkan segala aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, kemudian kita datang ke masjid ini untuk melaksanakan, mengikuti ibadah sholat Jumat. Dan setelah selesai kita melaksanakan sholat ibadah Jumat tersebut, bolehlah kita kembali
untuk mencari nafkah sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayatnya tersebut. Mudah-mudahan kita semua jamaah masjid yang hadir pada kesempatan Jumat ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kelak kita Allah janjikan kekal berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.